Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sabuk Penawar Racun, bagian 8. Namun Seruni sudah berlari kencang. Patih Giling Wesi tidak punya pilihan lain lagi. Bergegas disusulnya gadis kecil itu. Mereka berlarian mengikuti arah yang dituju Pendekar Raja Wali Sakti. Tapi Patih Giling Wesi tidak tahu kemana tujuan mereka. Dia tidak sempat lagi bertanya atau mencegah gadis kecil itu, dan hanya bisa mengikuti dengan perasaan tidak menentu. Rangga langsung melompat tinggi ke udara begitu Raja Wali Putih menukik turun. Belum juga burung raksasa itu mencapai tanah, Rangga sudah hinggap di punggungnya. Raja Wali Putih kembali melesat ke angkasa dengan kecepatan kilat dan langsung menuju ke lembah neraka. Pendekar Raja Wali Sakti itu tahu kalau kedatangan Raja Wali Putih yang tiba-tiba merupakan satu peringatan baginya. Paling tidak burung raksasa itu sudah merasakan adanya bahaya mengancam pasangannya, Raja Wali Hitam. Memang di antara kedua burung raksasa itu sudah tertanam satu ikatan batin yang sukar untuk dipisahkan kembali. Dan salah satu dapat merasakan bila pasangannya mendapatkan ancaman bahaya. Kragehaka. Raja Wali Putih menukik deras begitu sampai di atas lembah neraka. Hawa panas langsung menerpa begitu mendekati lembah yang selalu berwarna merah bagai terbakar itu. Rangga agak terkejut juga begitu melihat Eyang Girindra dan Kalaban tengah berusaha mengalahkan Raja Wali Hitam. Mereka berdua memang telah mendengar kabar bahwa Putri Raja Wali Hitam ada di sini. Putri Raja Wali Hitam adalah satu tokoh yang ikut menghancurkan ambisi Kalaban dalam menduduki Istana Galung. Oleh sebab itu, Eyang Girindra dan Kalaban berniat membunuhnya. Sementara itu Raja Wali Hitam tampak kewalahan, karena tidak dapat terbang lagi akibat terkena pukulan racun merah ketika bertarung melawan Kalaban di Istana Galung. Kragehaka, Huk Hiaat, Rangga segera melompat turun sebelum Raja Wali Putih tiba di dasar lembah itu. Eyang Girindra dan Kalaban tampak terkejut melihat kedatangan Pendekar Raja Wali Sakti yang menunggang seekor burung raksasa berwarna putih. Keperakan mereka serentak berlompatan menjauhi Raja Wali Hitam. Rangga berdiri tegak di belakang Raja Wali Hitam. Tampak sekali kalau burung raksasa itu semakin terluka parah akibat menghadang gempuran dua tokoh sakti. Bergegas Rangga menghampiri dan mengambil sebutir pil penawar racun merah. Dimasukkan pil itu ke dalam mulut Raja Wali Hitam. Kruk, Raja Wali Hitam mengkirik lirih, seakan-akan hendak mengatakan sesuatu. Kragehaka, Raja Wali Putih berkaokan keras. Raja Wali Putih, hadang mereka. Usahakan jangan sampai terkena pukulannya. Seru Rangga. Kragehaka, Rangga bergegas melompat masuk ke dalam bangunan besar bagai istana raksasa itu. Sementara Raja Wali Putih sudah bergerak menyambar Eyang Girindra dan Kalaban. Gerakannya begitu cepat bagai kilat, sehingga membuat dua tokoh sakti itu kerepotan. Sementara Raja Wali Hitam hanya bisa diam memandangi sambil memulihkan tenaganya. Sementara itu Pendekar Raja Wali Sakti kini sudah berada dalam ruangan besar bagai istana megah di lembah neraka ini. Tampak Intan Kemuning masih tergolek lemah tanpa daya di pembaringan. Rangga bergegas menghampiri dan mengeluarkan dua butir pil berwarna merah kehijauan itu, dan langsung memasukkannya ke dalam mulut Intan Kemuning. "Kakang, masih lemah," suara Intan Kemuning. "Semadilah sebentar, kau akan pulih kembali, Intan," kata Rangga. "Kau berhasil mendapatkan obat itu, Kakang?" tanya Intan Kemuning. "Berkat doamu," sahut Rangga merendah seraya membantu gadis itu duduk. "Apa yang terjadi di luar?" Raja Wali Putih sedang menghadang Eyang Girindra dan Kalaban. "Hitam, dia tidak apa-apa. Sebentar juga pulih keadaannya." "Oh, syukurlah. Dia juga terluka yang sama denganku." "Aku tahu, Intan. Nah, sekarang bersemadilah. Gunakan hawa murni untuk mempercepat penyembuhanmu." "Terima kasih, Kakang. Aku akan melihat keluar sebentar." Intan Kemuning mengangguk lemah. Dibiarkan saja Rangga pergi, meskipun hatinya ingin sekali berlama-lama bersama pemuda tampan yang selalu dirindukan dan diimpikannya. Dia memang harus segera bersemadi untuk memulihkan keadaannya. Intan Kemuning segera menyiapkan diri untuk bersemadi, menyalurkan hawa murni ke seluruh jaringan jalan darahnya.
Sementara itu di luar, Raja Wali Putih masih mencoba menghadang Eyang Girindra dan Kalaban. Rangga yang baru keluar, langsung melompat terjun dalam pertarungan. Tapi pada saat yang sama, satu pukulan telah berhasil disarangkan Eyang Girindra ke tubuh Raja Wali Putih. Raja Wali raksasa itu menggerung keras bagai hendak meruntuhkan lembah ini. Tubuhnya terpental keras dan menghantam batu besar hingga hancur berantakan. Raja Wali, pekik Rangga terkejut. Dengan cepat Rangga melompat hendak menghampiri, namun Kalaban lebih cepat lagi menghadang seraya mengirimkan satu pukulan keras bertenaga dalam cukup tinggi. Rangga tidak mungkin menghindari pukulan itu, karena perhatiannya terpusat penuh pada Raja Wali Putih. Pendekar Raja Wali Sakti memekik keras dan tubuhnya terpental jauh ke belakang. Hantaman dari jurus pukulan racun merah yang dilepaskan Kalaban demikian keras, sehingga membuat tubuh pendekar Raja Wali Sakti bergulingan di tanah sejauh 3 batang tombak. Pada saat yang sama Eyang Girindra sudah melompat ke arah Raja Wali Putih dengan ujung tongkat yang runcing terhunus. Kragehaka. Pada saat yang kritis itu, Raja Wali Hitam melesat cepat bagaikan kilat, langsung menerjang Eyang Girindra. Laki-laki tua berjubah merah itu terkejut setengah mati. Buru-buru dibuang dirinya ke samping, sehingga terjangan Raja Wali Hitam menemui tempat kosong. Hiyaat, Rangga yang segera bisa bangkit kembali, melompat cepat ke arah Raja Wali Putih. Burung raksasa itu mengkirik lirih di atas puing-puing batu merah yang terkena hantaman tubuhnya. Dan belum lagi Rangga bisa mencapai Raja Wali Putih, Kalaban sudah melontarkan senjata rahasianya. Wut, hap, sret. Rangga yang tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya, segera mencabut senjata pusakanya. Sebuah pedang yang memancarkan cahaya biru berkilauan. Seketika itu juga seluruh lembah neraka menjadi terang benderang oleh sinar biru yang terpancar dari pedang pendekar Raja Wali Sakti. Hiyaat. Rangga mengebutkan pedangnya dengan cepat, merontokkan puluhan senjata rahasia yang ditebarkan Kalaban. Dan belum lagi Kalaban hilang rasa terpananya melihat pedang di tangan Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu sudah melompat deras seraya mengebutkan pedangnya ke arah leher pemuda itu. Uts! Kalaban cepat tersadar, buru-buru dijatuhkan tubuhnya ke tanah dan bergulingan beberapa kaki. Bergegas dia bangkit kembali dan langsung bersiap-siap. Rangga yang sudah dilanda kemarahan, kali ini tidak lagi memberikan kesempatan pada lawannya. Kemarahannya begitu memuncak melihat Raja Wali Putih terluka, hingga tidak dapat lagi bergerak. Mampus kau, setan! Hiyaa! Teriak Rangga keras. Kalaban terkesiap melihat pedang bercahaya biru menyilaukan itu berkelebat cepat ke depan mukanya. Tapi dengan gerakan cepat ditarik mundur kepalanya. Namun pemuda itu masih juga merasakan adanya satu dorongan kuat yang membuat tubuhnya terpental ke belakang. Rupanya Rangga mengerahkan tenaga dalam penuh sewaktu mengibaskan pedangnya. Akibat yang ditimbulkan adalah angin yang begitu kuat, hingga tubuh Kalaban terpental jauh. Kragehaka. Saat itu terdengar satu seruan keras dari Raja Wali Hitam. Dalam kondisi yang belum begitu sempurna, kembali Raja Wali Hitam terkena pukulan telak dari Eyang Girindra. Raja Wali Hitam terpental dan menghantam sebuah pohon besar hingga hancur berantakan. Eyang Girindra tidak lagi mempedulikan burung raksasa itu. Dia bergegas melompat ke arah bangunan istana. Tapi pada saat yang tepat dari dalam melesat sebuah bayangan hitam. Setan! Eyang Girindra mengumpat sambil melentingkan tubuhnya ke belakang. Tidak semudah itu kau membunuhku, setan tua. Eyang Girindra menggeram sambil mengumpat memaki-maki melihat Intan Kemuning atau yang berjuluk Putri Raja Wali Hitam sudah tegak berdiri, dan bersikap menantang. Sebatang pedang hitam bergagang kepala burung, tergenggam melintang di depan dada. Sementara Rangga masih bertarung sengit menghadapi Kalaban. Meskipun berada di atas angin, tapi tidak mudah bagi pendekar Raja Wali Sakti melumpuhkan perlawanan Kalaban. Sementara itu di bibir lembah neraka Patih Giling Wesi menggendong Seruni menuruni lembah itu. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh tidak sukar bagi laki-laki gemuk itu menuruni lembah yang cukup terjal. Sementara Seruni yang berada dalam gendongannya, juga mengerahkan ilmu meringankan tubuh agar Patih Giling Wesi lebih leluasa bergerak.
Tidak berapa lama, mereka sudah sampai di dasar lembah. Seruni segera melompat turun dari gendongan Patih Gilingwesi. Gadis kecil itu bertari cepat menghampiri pertarungan yang tengah berlangsung sengit. Kalau saja Patih Gilingwesi tidak cepat menarik tangannya, mungkin Seruni sudah menerjunkan diri ke dalam pertarungan. Lepaskan, Paman. Seruni berusaha memberontak. Jangan bodoh, Seruni, kau akan membuat kesulitan bagi mereka, ujar Patih Gilingwesi. Tapi, belum lagi Seruni meneruskan bantahannya, terdengar suara Rangga yang keras. Seruni, lemparkan ujung selendangmu ke sini. Baik, Kakang. Seruni segera melemparkan ujung selendangnya ke arah Rangga. Sedangkan satu ujung lainnya dipegangnya erat-erat. Selendang merah muda itu meluruk deras dan langsung ditangkap Rangga yang tengah menghadapi Kalaban. Rangga menyelipkan 3 butir pil ke dalam lipatan selendang itu, lalu melemparkannya kembali pada Seruni yang segera menariknya pulang. Berikan pada Raja Wali, perintah Rangga. Apa? Seruni kurang mendengar. Kemarikan selendangmu, Seruni, pinta Patih Gilingwesi seraya merebut selendang itu dari tangan Seruni. Patih Gilingwesi sempat melihat Rangga telah menyelipkan sesuatu pada lipatan ujung selendang itu. Dan benar saja, ada 3 butir pil pada lipatan selendang itu. Bergegas Patih Gilingwesi mengambilnya dan memberikan selendang itu pada Seruni. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Patih Gilingwesi berlari menghampiri Raja Wali Putih. Tapi sejenak dia bingung, karena di tangannya ada 3 butir pil. 2 untuk putih, 1 hitam. Seru Rangga bisa mengetahui kebimbangan Patih Gilingwesi, meskipun dalam keadaan bertarung sengit. Patih Gilingwesi menghampiri Raja Wali Putih. Jelas sekali kalau dia gemetar ketakutan melihat burung raksasa itu. Tapi dengan hati bulat diberanikan dirinya dan disodorkan 2 pil pada Raja Wali Putih. Patih Gilingwesi bergidik juga ketika kepala Raja Wali Putih menjulur dan mematuk kedua pil di tangannya. Patih Gilingwesi bergegas menghampiri Raja Wali Hitam dan memberikan pil yang tinggal sebutir lagi, kemudian bergegas berlari mendekati Seruni kembali. Sesekali dia masih melirik pada sepasang burung raksasa itu. Rasa ngiri dan takut masih melandanya. Betapa tidak, seumur hidupnya baru kali ini melihat burung Raja Wali sebesar itu. Sementara Rangga yang melihat sepasang Raja Wali sudah menelan pil penawar racun merah, jadi lebih tenang. Dan kini dipusatkan perhatiannya pada pertarungannya melawan Kalaban. Dengan pedang pusaka di tangan dan dalam keadaan perhatian tidak terpecah, serangan-serangan Rangga semakin dahsyat dan sukar untuk ditandingi. Celaka, bisa mati aku, desah Kalaban dalam hati. Hatinya mulai dihinggapi perasaan gentar. Kalaban melirik pada gurunya yang menghadapi Intan Kemuning. Dia berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dan kesempatan itu datang ketika Rangga mengibaskan pedangnya ke arah kaki. Dengan cepat Kalaban melesat ke udara, lalu berusaha kabur. Tapi pada saat itu Seruni lebih cepat bertindak. Hiyaat, gadis kecil itu melontarkan selendangnya, dan langsung melibat kaki Kalaban. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Seruni menarik selendangnya ke bawah. Kalaban terperanjat. Jelas dia tidak punya kesempatan lagi menahan hentakan itu. Tubuhnya meluncur deras ke bawah. Pada saat yang tepat, Patih Gilingwesi pun melompat sambil mengibaskan pedangnya. Hiat, Kalaban menjerit melengking. Tebasan pedang Patih Gilingwesi merobek dada pemuda itu. Dan belum lagi tubuh Kalaban mencapai tanah, satu tebasan lagi membuat lehernya hampir terpenggal putus. Seketika itu juga nyawanya melayang. Tubuh Kalaban menghantam tanah tanpa nyawa melekat lagi di badan. Darah mengucur deras dari dada dan lehernya. Seruni menarik kembali selendangnya, dan langsung dililitkan ke pinggang. Patih Gilingwesi berdiri tegak memandangi mayat Kalaban. Sementara Rangga hanya bisa menarik napas panjang. Patih Gilingwesi berbalik dan menghampiri Seruni. Kau hebat, anak manis, puji Patih Gilingwesi. Paman juga, balas Seruni polos. Saat itu Rangga tidak sempat lagi memperhatikan keakraban yang terjadi antara Patih Gilingwesi dan Seruni. Perhatiannya sudah beralih pada pertarungan antara Intan Kemuning melawan Eyang Girindra. Kragehaka, Raja Wali Hitam yang sudah pulih keadaannya, langsung melesat cepat bagaikan kilat menerjang Eyang Girindra.
Terjangan Raja Wali Hitam sungguh tidak diduga sama sekali, sehingga laki-laki tua itu tidak sempat lagi berkelit. Sambaran sayap burung raksasa itu membuat Eyang Girindra terpental beberapa tombak jauhnya. Mampus kau, Hiyaat! Pekik Intan Kemuning. Bagaikan seekor burung Raja Wali, Intan Kemuning melompat tinggi ke angkasa. Tiba-tiba tubuhnya menukik deras dengan ujung pedang tertuju langsung ke arah dada Eyang Girindra. Rangga yang melihat kejadian itu, sudah paham kalau Intan Kemuning menggunakan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa jurus yang sama persis dengan yang dimilikinya. Hai! Eyang Girindra berusaha menangkis serangan itu dengan mengibaskan tongkatnya. Tapi sungguh di luar dugaan, pedang hitam Intan Kemuning berbelok arah dan berkelebat cepat ke arah leher. Perubahan itu membuat Eyang Girindra terkesiap. Buru-buru ditarik mundur tubuhnya, tapi kibasan pedang itu sangat cepat luar biasa. Sehingga, keras, Eyang Girindra menjerit keras. Darah segar langsung muncrat dari leher yang terbabat hampir buntung. Belum lagi tubuh laki-laki tua berjubah merah itu ambruk, satu tendangan menggeledek didaratkan Intan Kemuning ke dadanya. Tidak ampun lagi, tubuh Eyang Girindra terjungkal roboh membentur dinding bangunan istana. Hanya sebentar Eyang Girindra mampu bergerak kemudian diam tidak berkutik lagi. Darah mengucur deras dari lehernya yang hampir buntung. Sedangkan dadanya melesak masuk ke dalam. Intan Kemuning menarik napas panjang dimasukkan pedangnya ke dalam warangkanya di punggung. Gadis itu berbalik dan matanya langsung terbeliak begitu melihat ayahnya ada di situ bersama seorang gadis kecil di samping pendekar Raja Wali Sakti. Ayah, desis Intan Kemuning seraya membuka cadar hitamnya. Saat itu Patih Gilingwesi seperti tidak percaya pada penglihatannya. Mulutnya ternganga lebar, dengan mata terbuka tidak berkedip. Sedangkan Intan Kemuning jadi salah tingkah. Dia tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Intan, anakku, desah Patih Gilingwesi seakan-akan baru tersadar dari mimpi. Ayah! Patih Gilingwesi merentangkan tangannya seraya melangkah ke depan. Intan Kemuning tidak kuasa lagi membendung rasa haru dan kerinduannya. Dia berlari dan jatuh dalam pelukan ayahnya, dan langsung menumpahkan tangisnya. Patih Gilingwesi pun tidak kuasa lagi membendung air matanya. Sementara Seruni yang menyaksikan kejadian itu hanya bengong tidak mengerti. Sebentar matanya menatap Patih Gilingwesi yang berpelukan dengan Intan Kemuning, kemudian beralih pada Rangga di sampingnya. Rangga sendiri hanya bisa meneguk air ludahnya karena haru melihat pertemuan itu. Maafkan aku, ayah, ucap Intan Kemuning setelah melepaskan pelukannya. Lupakan saja, anakku. Ayah senang kau masih tetap hidup, ujar Patih Gilingwesi terharu. Intan sudah membuat ayah susah. Tidak, anakku. Semua yang terjadi bukan kesalahanmu. Aku juga turut bersalah. Yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Sekarang, ayah, Intan Kemuning memutuskan kata-kata ayahnya. Intan tidak mungkin kembali lagi ke kerajaan Galung. Intan tidak sanggup bertemu dengan Gusti Prabu. Biarkan Intan di sini bersama Raja Wali Hitam. Raja Wali Hitam. Suara Patih Gilingwesi tercekat. Benar. Raja Wali Hitamlah yang telah menyelamatkan aku dari maut. Dia juga yang membuatku semakin sempurna. Rasanya tidak bisa lagi aku berpisah darinya, ayah, jelas Intan Kemuning. Benar, Paman. Intan Kemuning sudah menjadi bagian dalam hidup Raja Wali Hitam. Seperti juga halnya denganku yang tidak bisa terpisah dengan Raja Wali Putih. Kami adalah pasangan dari sepasang Raja Wali, sambung Rangga seraya menghampiri. Aku tidak mengerti maksud kalian. Patih Gilingwesi kebingungan. Nanti ku jelaskan. Sekarang masuk dulu, ayah, sahut Intan Kemuning. Ini istanaku, juga istana ayah. Rangga. Patih Gilingwesi menatap pada pendekar Raja Wali Sakti. Maaf, bukannya aku menolak. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Masih banyak yang harus kukerjakan, tolak Rangga halus. Dia bisa mengerti keinginan Patih Gilingwesi dan Intan Kemuning. Saat itu mereka seperti lupa terhadap gadis kecil yang banyak membantu dalam masalah ini. Dan Seruni yang merasa tersisih, melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Tapi Rangga cepat teringat, begitu pula Patih Gilingwesi. Mereka segera mengejar dan menghentikan langkah gadis kecil itu.
Intan Kemuning pun ikut mendekati. "Seruni, kau mau kemana?" tanya Rangga lembut. "Pergi," sahut Seruni singkat dan pelan. "Kau jangan pergi anak manis. Aku akan mengangkatmu sebagai anak," kata Patih Giling Wesi. Seruni memandang laki-laki gemuk itu, kemudian memandang Rangga yang tersenyum dan mengangguk. Tentu saja Rangga senang mendengar keinginan Patih Giling Wesi, sebab gadis cilik itu bisa aman dan terlindung bila berada dalam istana. Bahkan Seruni bisa lebih baik lagi mengembangkan ilmunya yang sudah dimiliki. "Benar, Dik, kau akan menjadi pengganti diriku. Tinggallah bersama ayah di istana," sambung Intan Kemuning. "Istana?" Seruni mengerutkan keningnya. "Iya, di sana masih ada saudaramu yang lain. Kau masih punya paman dan bibi. Bahkan kau masih punya seorang adik sepupu yang sebaya dengan usiamu," kata Patih Giling Wesi. "Benarkah itu, Paman? Akan kau buktikan sendiri nanti." "Sungguh." Seruni kelihatan gembira. Dia menoleh ke arah Rangga tadi berdiri, tapi pendekar Raja Wali Sakti sudah lenyap. Seruni celingukan mencari-cari. Bahkan Patih Giling Wesi dan Intan Kemuning mendongakkan kepalanya ke atas. Tampak Raja Wali Putih melayang-layang di angkasa bersama Rangga di punggungnya. "Ah, Kakang, mungkin ini sudah takdir kita untuk selalu berpisah," gumam Intan Kemuning lirih. "Kakang Rangga," teriak Seruni keras begitu mendongak ke atas. "Tinggallah bersama Paman Patih, Seruni. Kelak aku akan mengunjungimu," seru Rangga keras. "Kragehaka." Raja Wali Putih berkaukan keras. "Kragehaka." Raja Wali Hitam menyambutnya. Raja Wali Putih melesat cepat membumbung tinggi ke angkasa. Sekejap saja bayangannya lenyap di telan awan. Patih Giling Wesi memeluk pundak Intan Kemuning dan Seruni. Memang ada sesuatu yang hilang pada diri mereka. Tapi pertemuan ini membuat mereka bahagia, meskipun pada akhirnya harus berpisah kembali. Tapi Patih Giling Wesi tidak akan merasa gelisah lagi karena sudah mengetahui keadaan dan tempat tinggal anaknya. Sewaktu-waktu dia bisa berkunjung ke tempat ini. "Selamat berpisah, Kakang Rangga," desis Intan Kemuning pelan. Selesai. Episode selanjutnya Jago dari Mongol. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.